Halo Sobat BBM, jumpa lagi bareng Bang Mamit. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Indonesia. Kita akan membahas mengenai apa saja penyebab terjadinya kenaikan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap Indonesia. Mau tahu apa saja? Yuk kita bahas satu persatu. Pada tahun 2020 yang lalu, seluruh dunia mengalami yang namanya krisis kesehatan atau biasa disebut dengan pandemi, di mana COVID-19 melanda semua negara di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan perekonomian secara global sangat melambat dan ini berdampak terhadap harga minyak dunia. Harga minyak dunia acuan Indonesia ataupun Brent mengalami titik terendah pada bulan April 2021 yaitu di angka 9,21 dolar per barrel. Ini sangat rendah sekali karena memang sebelum-sebelumnya harga minyak dunia tidak pernah menyentuh angka di bawah 10 dolar per barrel tersebut. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu, perekonomian kembali mulai tumbuh. Harga minyak dunia sepanjang 2020 terus mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2020, tepatnya di Desember 2020, harga minyak dunia sudah menyentuh di level 50 dolar per barrel. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian sudah mulai tumbuh dan kembali berkembang. Roda perekonomian sudah berjalan, aktivitas sudah mulai tumbuh, kegiatan industri sudah mulai tumbuh, mobilitas masyarakat pun sudah kembali sedikit banyak mulai normal. Penguncian di beberapa negara sudah mulai dibuka kembali. Pada tahun 2021, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Bahkan sepanjang 2021 tersebut, harga minyak dunia berada di level 75 sampai dengan 80 dolar per barrel. Dengan demikian kalau kita lihat antara 2020 dan 2021 kemarin, harga minyak dunia sudah mengalami kenaikan di angka 65,9%. Jelas hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian secara global. Selain itu, sebagai indikasi yang lain, konsumsi minyak dunia pada tahun 2020 hanya di angka 88,6 juta barrel oil per day. Tetapi di 2021, angka tersebut meningkat tajam di angka 96,8 juta barrel oil per day. Dengan demikian, ini menjadi indikasi bahwa perekonomian secara global sudah semakin maju dan semakin berkembang. Tetapi Sobat BBM, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan oleh OPEC+. Kita tahu bahwa sesuai dengan hukum ekonomi, di mana adanya permintaan yang meningkat dan tidak diimbangi dengan adanya supply yang meningkat, maka akan berdampak terhadap harga. Oleh karena itu, sepanjang 2021 kemarin, kenapa harga minyak dunia terus mengalami kenaikan? Nah, OPEC Plus sendiri yang dibawahi oleh Arab Saudi dan juga Rusia, mereka hanya sepakat untuk menambah 400.000 barrel oil per day dimulai pada Mei 2021 yang lalu. Hal ini akhirnya tetap mendongkrak kenaikan harga minyak secara global. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ternyata harga minyak dunia jauh lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang sudah berjalan yaitu vaksinasi secara global sudah membentuk herd immunity secara global. Dengan demikian kegiatan perindustrian sudah mulai tumbuh, konsumsi BBM sudah terus meningkat, mobilitas masyarakat sudah mulai sangat tinggi sehingga harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Di awal tahun 2022, harga minyak dunia kembali melonjak. Hal ini karena memang OPEC Plus masih terus tidak menambah jumlah produksi mereka. Mereka masih ingin menikmati gula-gula ataupun manisnya kenaikan harga minyak dunia untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Di luar dugaan ternyata krisis Ukraina terus juga berlanjut dengan Rusia. Bahkan belum lama ini Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Hal ini berdampak semakin tingginya kenaikan harga minyak dunia. Karena memang Rusia adalah negara anggota OPEC Plus, di mana produksi mereka hampir menguasai 10% daripada penjualan minyak secara global. Dengan demikian, kekhawatiran pasar akan kekurangan pasokan akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina terus mengerek harga minyak dunia. Per video ini dibuat, harga minyak dunia sudah menembus di angka 118 dolar per barrel. Jadi bisa dibayangkan, sangat jauh sekali jika dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2021. Lantas, apa dampaknya terhadap Indonesia? Dampaknya sangat luar biasa Sobat BBM. Kenaikan harga minyak dunia ini pasti akan mempengaruhi terhadap postur APBN kita.
Di dalam asumsi APBN 2022, ICP kita hanya di angka $63 per barrel. Saat ini di bulan Februari 2022, ICP kita sudah menyentuh di level 95,45 barrel oil per day. Jadi sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan asumsi APBN 2022 yang hanya di $63 oil barrel per day. Dengan adanya perbedaan cukup jauh ini, maka akan berdampak terhadap beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Hal ini kita tahu bahwa setiap kenaikan $1 ICP, maka beban subsidi akan meningkat. Beban subsidi untuk minyak tanah sudah mencapai di angka 49 miliar rupiah setiap kenaikan $1 ICP kita. Selain itu, beban subsidi untuk LPG mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu di angka 1,47 triliun rupiah. Dan juga beban kompensasi BBM ini yang sangat luar biasa sekali, sobat BBM. Angkanya mencapai 2,65 triliun hanya untuk kenaikan $1 ICP. Bayangkan, ICP kita di tahun 2022 adalah di angka $63 per barrel. Di bulan Februari saja sudah menyentuh di angka $65 per barrel. Berarti sudah ada selisih hampir di angka $30 per barrel. Dan dengan $1 saja, tadi bebannya sudah cukup besar. Belum lagi subsidi listrik. Karena kenapa? Karena pembangkit kita masih banyak yang menggunakan diesel sebagai sumber energi mereka. Kenaikan $1 ICP kita akan mengerek subsidi sebesar 295 miliar rupiah. Jadi sobat BBM, sangat berat sekali beban yang harus ditanggung oleh pemerintah terkait dengan kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lain, windfall yang kita dapatkan tidak terlalu besar. Berdasarkan data pada tahun 2018, setiap kenaikan $1 ICP kita, penerimaan negara hanya bertambah 1,1 triliun. Jadi selisihnya sangat banyak sekali antara windfall profit yang kita dapatkan dengan beban subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita saat ini adalah negara net importer untuk minyak maupun produk. Produksi minyak kita secara nasional hanya di angka 670.000 barrel oil per day. Tetapi di sisi lain, konsumsi kita sudah berada di angka 1,3 sampai dengan 1,4 juta barrel oil per day. Berarti bisa dibayangkan berapa banyak yang harus kita impor, baik itu minyak mentah maupun produk. Hal ini juga pasti akan berdampak terhadap mata uang rupiah. Kenapa? Karena kita membeli minyak mentah tersebut maupun produk tersebut dengan mata uang dolar. Dengan demikian, potensi terjadinya depresiasi mata uang nilai rupiah sangat besar sekali. Bahkan, inflasi akan bisa meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yang lalu. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga bahan-bahan pokok, kenaikan produk-produk turunan yang dihasilkan daripada penggunaan LPG dan juga BBM sebagai sumber energi mereka. Oleh karena itu, sobat BBM, kenaikan harga barang tidak bisa kita hindari. Kita tidak melulu bicara tentang BBM, kita tidak melulu bicara tentang LPG, tetapi kita juga akan berbicara tentang produk-produk turunannya. Potensi kenaikan harga ini sangat besar sekali. Oleh karena itu, sobat BBM, kita harus benar-benar bisa mengelola keuangan kita secara masif. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti ini, dibutuhkanlah kepandaian dan kepintaran kita dalam mengelola keuangan kita. Demikian sobat BBM mengenai apa dampak dan penyebab terjadinya kenaikan harga minyak dunia. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, sebarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pinter berenergi bareng Bang Mamit.